Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik di hari Rabu 11 September 2024. Pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas bab 6 ayat 20-26. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang punya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu, jika karena Anak Manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu, dan mencela kamu, serta menolak kamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu, dan melompat-lompatlah, karena sesungguhnya upahmu besar di surga. Sebab demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Namun celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu, jika semua orang memuji kamu, sebab demikian juga nenek moyangmu. Mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, dari perikop Injil yang kita dengar bersama pada hari ini, saya mengajak kita sekalian untuk merenungkan 4 hal pokok yang dikatakan Yesus dalam perikop Injil ini. Yang pertama, menjadi miskin. Menjadi miskin berarti berani melepaskan segala sesuatu, bahkan harta bendanya, untuk mengikuti Tuhan Yesus. Para murid, para rasul telah melakukannya. Mereka meninggalkan pekerjaan mereka. Mereka meninggalkan kenyamanan hidup mereka untuk mengikuti Tuhan Yesus. Kekayaan dunia tidak menjadi milik mereka, tetapi Tuhan Yesus menjanjikan kekayaan surga yang melebihi kekayaan duniawi. Mereka yang empunya kerajaan surga. Berlawanan dengan itu, Tuhan Yesus menyampaikan peringatan bahwa celakalah mereka yang kaya. Yang dimaksudkan ialah mereka yang memuaskan dirinya dengan kekayaannya dan tidak memperhatikan sesama, tidak bersyukur, memuji, dan memuliakan Tuhan dengan anugerah kekayaan itu. Sebab mereka telah mendapatkan kepuasan dalam dunia ini, karena mereka juga hanya mengandalkan kekayaan, tetapi mengabaikan pertolongan yang dari Tuhan. Kekayaan membuat mereka menjadi sombong, menjadi tidak beriman kepada Tuhan. Hal kedua yang kita renungkan bersama dari perikop Injil hari ini, yaitu ketika Yesus mengatakan, "Berbahagialah mereka yang lapar."
Yang dimaksudkan oleh Yesus adalah kepada mereka yang berkekurangan dan membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Dalam kekurangannya, mereka bersandar total, berserah diri secara total kepada Tuhan. Karena itu mereka akan dipuaskan oleh Tuhan sendiri. Demikian juga mereka yang selalu lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Mereka akan dipuaskan oleh Tuhan. Sebaliknya, kepada mereka yang kenyang dan terpuaskan keinginannya, karena mereka tidak lagi merasa membutuhkan pertolongan dari Tuhan, tidak akan mendapatkan apapun dari Tuhan. Yang ketiga, kepada mereka yang menangis dan berduka, yaitu mereka yang bersedih karena ketidakadilan, karena penindasan, karena kedukaan, dan tidak mengandalkan kekuatan sendiri untuk melawan semuanya itu, melainkan berseru dan berserah hanya kepada Tuhan. Juga mereka yang menangis dan menyesal karena sadar akan kesalahan dan dosa mereka. Mereka yang demikian akan mendapat penghiburan, sehingga pada saatnya nanti mereka akan bersuka cita karena penghiburan dari Tuhan sendiri. Sebaliknya, peringatan ditunjukkan kepada mereka yang tertawa dan yang bersuka cita karena tercapainya ambisi dan keinginan mereka. Mereka yang tertawa karena terpuaskan keinginan mereka untuk menguasai orang lain. Mereka yang puas karena kekuatan mereka sendiri dan tetap bersuka cita atas kejahatan yang mereka lakukan. Apa yang mereka inginkan telah tercapai dan membuat mereka bersuka cita di bumi. Karena itu mereka tidak mendapat lagi sukacita yang berasal dari Tuhan. Yang keempat, kepada mereka yang karena mengikuti Tuhan kita Yesus Kristus dicela, dihina, direndahkan oleh orang lain, yaitu mereka yang tetap setia kepada Tuhan walaupun banyak tekanan yang mereka terima. Mereka tidak mendapatkan kehormatan di bumi, tetapi Tuhan menjanjikan kehormatan dan upah di surga. Sebaliknya, kepada mereka yang selalu mencari dan mendapatkan kehormatan dan pujian duniawi, bahkan dengan mengingkari Tuhan, mereka akan mendapatkannya di bumi. Namun semua itu tidak abadi, karena Tuhan akan menolak mereka. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, perikop Injil yang kita dengar bersama hari ini mengajak kita untuk semakin bertumbuh dalam kerendahan hati dan semakin berserah diri secara total kepada Allah, bersandar dan mengandalkan kekuatan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita juga terus mensyukuri segala rahmat dan berkat-Nya dalam hidup kita. Terus hidup dalam kebenaran firman Tuhan dan menjadikan hidup kita semakin berbuah berkat kepada sesama. Mari kita berusaha untuk memuliakan Tuhan melalui hidup, karya, dan panggilan kita, sehingga semakin banyak orang mengenal, mencintai, dan mengimani Tuhan. Berkat Tuhan beserta kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.